إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu jalan bersyukur kepada Allah ialah dengan bersyukur secara lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga dengan memperbanyak syukur kepada Allah, Allah tambah nikmatnya kepada kita dan tergolonglah kita kepada orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat merangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita menjadi bahagian orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Hari ini kita telah berada di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 10 Ramadan 1447 Hijriah. Doa kita dikabulkan Allah, yang mana ketika masuk bulan Rajab kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hari ini Allah kabulkan doa kita. Karena Allah kabulkan doa kita yang sudah kita panjatkan mulai dari bulan Rajab, maka hendaknya lah setiap dari kita memanfaatkan waktu ini dengan baik. Jangan biarkan Ramadan ini berlalu begitu saja. Ketahuilah tidak ada jaminan bagi kita bahwasanya tahun depan kita akan bertemu lagi dengan yang namanya bulan Ramadan. Karena tidak ada jaminan kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang, maka manfaatkanlah Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa, Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik dari Ramadan-Ramadan yang pernah kita lalui. Dan anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Karena dengan begitu kita akan sungguh-sungguh memanfaatkan waktu ini dengan baik.
Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita telah berada di bulan Ramadan, maka ambillah keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Di antara keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ialah yang pertama, Ramadan adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan berasal dari kata ramda yang artinya panas. Panasnya Ramadan menyebabkan keringnya tenggorokan kita. Panasnya Ramadan menyebabkan perihnya perut kita. Keringnya tenggorokan dan perihnya perut kita karena sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, tentu menjadi harapan bagi kita agar rontoknya dosa-dosa yang ada pada diri kita, sebagaimana rontoknya karat yang ada pada besi ketika dimasukkan ke dalam api yang panas. Begitulah harapan kita semua di bulan Ramadan ini. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat selama 11 bulan penuh. Di bulan Ramadan inilah adalah masanya untuk merontokkan segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah siangnya Ramadan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan malamnya di bulan Ramadan. Malamnya bulan Ramadan juga adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan salat pada malam-malam bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa dia karena dia yakin ini adalah perintah Allah, bukan karena paksaan siapapun. Kemudian dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena iming-iming manusia, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Iman dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan, maka apabila ada yang bertemu dengan bulan Ramadan, lalu Ramadan itu berlalu begitu saja, sedangkan dosa-dosanya belum diampuni, maka sungguh dia adalah orang yang celaka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghadima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla ayyufaghalah." Yang artinya, celakalah orang yang telah bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu begitu saja, sedangkan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hendaknya setiap dari kita apabila bertemu dengan bulan Ramadan, mari kita memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena ini adalah bulan yang paling tepat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan kedua dari bulan Ramadan ialah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Orang-orang yang ingin menjadi mulia sebab Al-Quran, maka hendaklah dia bersahabat dengan Al-Quran. Lihatlah, malaikat Jibril lebih mulia dibandingkan dengan malaikat-malaikat lainnya. Kenapa? Karena mengantar wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dibandingkan dengan nabi-nabi lainnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran. Bulan Ramadan lebih mulia dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar lebih mulia dibandingkan dengan malam-malam lainnya, karena pada malam itu Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apakah kita mau mulia dengan Al-Quran? Ketahuilah, orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah golongan orang-orang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka dari itu, siapa yang ingin mulia dan menjadi golongan orang-orang terbaik, hendaklah dia senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya orang-orang yang berpedoman kepada Al-Quran, dia akan selamat bukan hanya di dunia ini, akan tetapi juga di akhirat kelak. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ketiga dari bulan Ramadan ialah pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hal ini dijelaskan Rasulullah melalui sabdanya, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulqat abwabun nar, wa sulsilatis syayatin." Yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Mengenai hadis ini, ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama menjelaskan bahwasanya hadis ini dimaknai sesuai dengan artinya, yaitu benar bahwasanya apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Mengapa demikian? Agar hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad, semangat untuk menjalankan rutinitas ibadah. Kenapa? Karena pintu surga dibuka. Semangat tentu kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu neraka ditutup karena kita semua tidak akan ingin masuk ke dalam neraka-nerakanya Allah.
dan setan-setan dibelenggu, sehingga setan tidak bisa mengganggu kita ketika menjalankan rutinitas ibadah di bulan Ramadan ini. Lalu pertanyaannya, mengapa masih ada orang yang puasa tapi dia tetap melakukan maksiat? Ketahuilah, sesungguhnya kemaksiatan yang kita perbuat bukan hanya godaan dari setan semata, akan tetapi ada hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Ketika hawa nafsu yang mengendalikan diri kita, maka yakinlah potensi untuk melakukan kemaksiatan itu tetap ada, walaupun kita berada di bulan Ramadan. Maka dari itu hendaknya lah kita di bulan Ramadan ini mengendalikan hawa nafsu kita. Jangan sampai di bulan Ramadan ini nafsu yang mengendalikan diri kita. Setelah 11 bulan hawa nafsu mengendalikan diri kita, maka di bulan Ramadan ini harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya nafsu harus kita kendalikan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat kedua menjelaskan tentang hadis ini bahwasanya makna pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu adalah makna kiasan, yang mana ketika bulan Ramadan datang kita berlomba-lomba melakukan ibadah, berlomba-lomba meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlomba-lomba untuk menjauhkan diri dari segala kemaksiatan. Serta karena kita sedang berpuasa, kesempatan setan untuk menggoda kita sangatlah sedikit. Itulah yang dimaknai dengan setan-setan dibelenggu. Ketika kita berpuasa, tentu orang yang berpuasa menyadari bahwasanya dirinya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak akan mengerjakan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak meninggalkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksud dengan takwa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 keutamaan bulan Ramadan yang seharusnya tidak kita tinggalkan. Ambillah keutamaan bulan Ramadan ini. Jangan sampai bulan Ramadan ini berlalu begitu saja, sedangkan keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya kita abaikan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat ini. Semoga apa yang disampaikan melalui mimbar yang mulia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafur